Oke guys, kali ini kita mau ngebahas tentang Akaso V50X yang banyak di komen di grup Facebook, yaitu Akaso Indonesia men. Ini menurut persepsi gua aja sih ya, banyak dari teman-teman kita yang mengeluhkan Akaso itu bintik-bintik di saat perekaman video. Terus ya ini sebagai surat terbuka juga sih ya buat Akaso ya, karena sudah makin banyak juga orang yang beli Akaso, terus banyak juga peminatnya, dan gue yakin Akaso juga mengeluarkan banyak produk selain action cam dan sudah terbukti ampuh juga. Kenapa gue bilang surat terbuka? Karena pantas buat melakukan evaluasi ya. Dan kita loncat dulu sedikit cerita tentang gua selaku pemilik Akaso juga. Dan sorry, ini perekaman video melalui GoPro Hero 6. Ini cerita gua aja ya, tentang gua jatuh cinta dengan si Akaso pada saat itu. Dan sekarang Akaso udah dihibahkan ke adik gue yang bontot. Jadi gini men, dari gue punya Akaso saat pertama kali launching si Akaso. Pertama kali launching Akaso itu tahun berapa gue lupa. Yang jelas baru beberapa tahun kebelakangan itu gue beli. Di saat gue beli, gue waktu itu nggak mendapatkan keluhan yang pada umumnya teman-teman bicarakan di grup Facebook Akaso Indonesia tentang si titik putih ini. Itu gue nggak mendapatkan itu men ya. Ntar kita bahas kenapa gue nggak mendapatkan itu. Terus dan akhirnya gue buat konten sampai channel ini berkembang dari yang dikit banget subscribernya sampai alhamdulillah sekarang 250-an ya, 250-an subscribe tanpa gue meminta subscribe sana sini. Dan itu muncul dengan sendirinya karena ada beberapa lah video yang bermanfaat ya. Jadi muncul dengan sendirinya teman-teman subscribe channel gua. Dan akhirnya gua selama berjalan itu nggak pernah mendapatkan kendalanya paling di saat dipakai di 4K ya, di saat dipakai di 4K. Karena ada dua keluhan yang sekarang kita dapati titik putih, dan sekalinya nggak ada titik putih di resolusi 4K 4K jika teman-teman pakai di dalam kondisi keadaan malam hari dan low light juga dan kurang cahaya, itu dia ada ininya apa, jadi hasil videonya itu kayak TV kresek zaman dulu gitu. Kayak gimana sih, kayak ada garis warna pelangi gitu, biru-biru gitu, samar-samar tapi warnanya ya, samar-samar warnanya. Itu saat Akaso pertama kali gue beli nggak memiliki keluhan seperti teman-teman yang ada di grup Facebook ya tentang si titik putih. Oke, kita skip. Gue mendapatkan itu walaupun tidak merasakan ada titik putihnya, itu nggak ada sama sekali. Tapi di saat rekaman 4K itu ada yang tadi gue bilang. Dan akhirnya gue beli lagi. Itu gue jual ya, itu gue jual. Dan setelah gue jual, gue beli Akaso V50 Pro dulu kalau nggak salah ya, Akaso V50 Pro. Gue beli Akaso V50 Pro, tidak menemukan sedikit pun masalah yang dialami oleh si Akaso V50X ya teman-teman. Tapi di Akaso V50 Pro untuk
untuk kekuatan baterainya lebih rendah dibandingkan dengan Akaso V50X. Itu yang gua agak demen. Tapi Akaso V50X dengan Akaso V50 Pro itu gambarnya tajaman si Akaso V50 Pro, teman-teman. Dari harga pun masih lumayan terpaut jauh ya. Secondnya sekarang Akaso V50 Pro bisa 1,5 atau bahkan waktu itu gua dapat second Akaso V50 Pro dengan harga 1 juta, men. Itu dari orang jauh deh pokoknya, nyebrang pulau. Dan akhirnya Akaso V50 Pro gue jual karena gue pada saat itu membutuhkan durasi waktu yang lama untuk perjalanan juga, sering gitu ya, berkali-kali gue lakukan itu. Nggak bisa diandelin Akaso V50 Pro, memang punya 2 baterai, tapi nggak bisa diandelin untuk di resolusi 30 fps 1080. Nggak bisa lama kayak si Akaso V50. Akhirnya gue jual dan gue beli lagi Akaso V50X dengan versi yang lama, dengan kardus yang lama deh. Tapi cepat panas tuh ya, itu gue beli second ya teman-teman ya. Nggak menemukan titik putih, nggak menemukan di saat rekaman 4K, nggak menemukan garis-garis gitu kayak TV rusak, ada warna pelangi gitu samar-samar di saat keadaan low light ataupun di malam hari dan kurang cahaya. Itu berasa banget. Nggak menemukan itu sama sekali, tapi dipakai setengah jam aja itu udah panas, men. Dan gua nggak melakukan klaim ya, dan akhirnya gue jual lagi. Terus gue beli lagi Akaso V50X ya, dengan versi kardus yang baru, bukan yang new yang sekarang, bukan. Yang masih ada gironya, yang new sekarang katanya nggak ada gironya ya. Gue beli dan gue menemukan titik putih. Titik putih itu disebabkan bukan dari lensa ya teman-teman, menurut gue tuh dari sensor atau softwarenya ya, antara kedua itu ya, sensor si optiknya tuh. Kalau teman-teman buka ganti lensa tuh ada optik ke kaca, kayak kaca gitu warna kotak. Gue rasa di bagian-bagian situ deh yang bikin ada titik putih itu ketahuan jika dipakai malam hari, bener nggak? Jadi ketika dipakai malam hari dan keadaan low light ataupun kurang ataupun minim cahaya, itu berasa ngeganggu banget, men. Apalagi di saat kita ngedit, itu ngeganggu banget putih-putih itu. Dan jadi hasilnya nggak maksimal. Dan gue coba beberapa kali eksperimen dengan menurunkan value-nya ataupun menaikkan value-nya ataupun menaikkan resolusinya, dan itu masih tetap ada. Dan gue sampai saking cintanya gue beli Akaso sampai 2, men. Yang pertama tadi kita bicarakan, dan yang kedua gue beli lagi. Dari Akaso gue yang kedua versinya lama, titik putihnya nggak ada. Tapi gitu ya, sama yang dulu keulang. Di rekaman tingginya dia masih ada burak-burak gitu ya, kalau malam. Jadi saat di edit tuh kayak keganggu banget, apalagi settingan 4K ya, sama yang kita bahas sebelumnya, ataupun settingan 1080p 60 fps itu juga masih kelihatan, walaupun nggak ada titik putihnya, tapi ada ininya, men, kayak sensor yang dipaksakan gitu loh, kayak software yang dipaksakan gitu. Jadi dia menghasilkan kayak grading, kayak apa ya, kayak tadi gue bilang, kayak TV zaman dulu tuh, bukan hitam putih ya, TV yang rusak, ada semutnya dan ada beberapa warna di garis-garis gitu, masih tetap sama, nggak pernah dapet yang mulus. Oke, ini sudah terbuka ya buat si Akaso. Tolonglah, jika sudah ada banyak pelanggan pembeli khusus Akaso V50X, tolonglah di evaluasi lah segala minus yang ada gitu ya di Akaso. Dari kita bicarakan tadi dan keluhan teman-teman, dievaluasi lagi kekurangannya. Jangan memaksakan sensor yang terlalu tinggi untuk mendapatkan harga yang murah gitu ya.
kita paksa salah satu perangkat keras gitu kita masukin perangkat lunak atau software gitu yang speknya tinggi yang tidak bisa dikuasai oleh si perangkat keras itu gitu ya, dan menjual dengan harga yang sesuai budget, yang gimana caranya bisa laku keras gitu ya, dan udah terbukti ya, udah Akaso udah laku keras dan kestabilannya juga mantep banget. Tapi ya tolonglah untuk introspeksi gitu ya. Ada beberapa keluhan dari Akaso ini, tolong diperbaikilah tingkat software. Kita anggap yang sudah mengalami ya kegagalan produksi lah ya. Mudah-mudahan nanti next di saat siapapun yang bakalan beli baru lagi untuk di tahun ini atau tahun yang akan datang ya, mudah-mudahan akan lebih baik gitu ya. Dan gue bicara kayak gini belum tentu benar juga ya Mena, karena nggak di setiap unit seperti apa yang kita bicarakan pasti ada yang dapat bagus kok ya, cuman mereka nggak komen aja di grup Akaso Indonesia di Facebook. Mungkin yang komen-komen gitu yang memiliki masalah yang sama gitu ya. Tolong dievaluasi, introspeksi, dan jujur gue yang rekam ini kan GoPro Hero 6 itu kalau nggak salah belum ada hyper smooth ya, dan dibandingkan dengan Akaso untuk kestabilan gue masih memilih telak si Akaso V50X dibandingkan GoPro Hero 6 ini. Tapi untuk ketajaman gambar Akaso masih tetap kalah telak dengan GoPro Hero 6 ya. Karena sebelum gue ibahkan si Akaso ke adek gue sempat coba, dan dari dekat lihat pas di saat edit tuh memang bagus sih. Ketajaman dari GoPro tuh bagus banget, dan super wide angle-nya juga cakep. Akaso ada super wide angle ya, kita harus nonaktifin stabila dulu baru bisa dapat angle yang luas kayak super wide si GoPro ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan dari pihak Akaso bisa melihat video yang nggak jelas ini dan bisa mengevaluasi biar barang yang sudah laku akan tetap laku, tidak jatuh, tidak sepi juga yang beli, dan makin banyak, dengan catatan harus dievaluasi gitu. Harus dievaluasi lagi tingkat pematangan ya, dari segi software, optik, sensor ataupun itulah gua nggak begitu paham. Pokoknya bagian situ yang jelas bukan lensa, bagian-bagian yang penting pasti tolong ada evaluasi biar dengan harga sekian, dengan mendapatkan kualitas yang bagus gitu ya, udah worth it gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai segitu aja. Sorry udah curhat, karena ya buat apa ya, biar si Akaso mendengar lah ya. Sorry juga jarang upload, memang agak susah upload karena memiliki anak bayi baru lahir. Jadi susah bikin konten juga. Ya tolong bantu support channel ini lah ya teman-teman ya, biar supaya bisa sampai 1000. Jadi bukan tentang ngebahas tentang action game si Akaso aja. Nanti kita coba kalau ada bahan kita berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kalau seandainya gua tahu. Thank you, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Gue pamit undur diri. Gue Dimas Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.